Jumpa lagi, Senggolan TV channel hadir kembali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta selalu dalam lindungannya. Amin. Yang belum menyenggol channel ini, silahkan disenggol agar kedepannya lebih berguna, bermanfaat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak Anda berkeliling mengitari dan berwisata di Gua Sunyaragi. Taman wisata ini disebut juga Taman Sari Gua Sunyaragi. Sebuah gua yang berlokasi di kawasan Kelurahan Sunyaragi, Kesambi, Kota Cirebon, di mana terdapat bangunan mirip candi yang disebut Gua Sunyaragi, atau sering disebut Taman Sari Sunyaragi. Nama dari Sunyaragi berasal dari kata sunya, yang artinya sepi, dan kata ragi yang berarti raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Tujuan utama didirikan gua tersebut adalah sebagai tempat istirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Gua Sunyaragi merupakan salah satu cagar budaya yang berada di kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Objek cagar budaya ini berada di sisi jalan bypass Brigjen Darsono Cirebon. Konstruksi dan komposisi bangunan situs ini merupakan sebuah taman air. Karena itu, Gua Sunyaragi disebut Taman Air Gua Sunyaragi. Pada zaman dahulu, komplek gua tersebut dikelilingi oleh danau, yaitu Danau Jati. Lokasi Danau Jati saat ini sudah mengering dan dilalui jalan bypass Brigjen Darsono. Di Gua Sunyaragi tersebut banyak terdapat air terjun buatan sebagai hiasan, dan hiasan taman seperti gajah, patung wanita perawan Sunti, dan patung Garuda. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pakungwati, sekarang bernama Keraton Kesepuhan. Komplek Taman Sari Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggerahan dan bangunan gua. Bagian pesanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolamnya. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan dilengkapi terowongan, penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar komplek bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi pintar dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Induk dari seluruh gua ini bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Selain itu, ada Gua Pandai, Pandai Kemasan,
yang khusus digunakan untuk bengkel kerja pembuatan senjata sekaligus tempat penyimpanannya. Bekalan dan makanan prajurit disimpan di Gua Pawon. Gua pengawal yang berada di bagian bawah untuk tempat berjaga para pengawal. Saat Sultan menerima bawahan untuk bermufakat menggunakan bangsal jinem. Akan tetapi, dikala Sultan beristirahat di mandi beling. Sedang Gua Padang Ati atau Terang Hati, khusus tempat bertapa para sultan. Adapun sejarah berdirinya Gua Sunyaragi memiliki dua buah versi. Yang pertama, versi berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Carub Kanda. Versi yang kedua adalah versi Carubanagari, yaitu berdasarkan buku Purwaka Carubanagari, tulisan tangan Pangeran Kararangen atau Pangeran Arya Carbon di tahun 1720. Sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Carubanagari adalah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi sekarang ini. Menurut versi ini, Gua Sunyaragi didirikan tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen, yaitu cicit dari Sunan Gunung Jati. Menurut versi Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kesepuhan, Taman Sari dibangun karena pesanggrahan Giri Nur Sapto Renggo berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja Cirebon yang sekarang dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal itu dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati atau sekarang Keraton Kasepuhan Cirebon yang terjadi pada tahun 1529 Masehi dengan penghubungan tembok keliling keraton, Siti Hinggil, dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Hinggil dibangun dengan ditandai Candra Sengkala, yaitu benteng tinataan bata yang menunjuk angka tahun 1529 Masehi. Taman Candra Sengkala yang berada di Taman Gua Sunyaragi juga disebut Taman Bujenging Obaing Bumi. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura Candi Bentar yang sama besar bentuk dan penggarapannya. Pangeran Kararangen hanya membangun komplek Gua Argajumut dan mandi kemasan saja. Selain itu, ada pula kuburan Cina. Kuburan tersebut bukanlah kuburan dari seorang keturunan Cina, melainkan merupakan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina yang bernama Ong Tianong atau Ratu Rara Sumanding
yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur yang bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, relung pada dinding beberapa bangunan, tanda kiblat pada tiap pasolatan atau musola, tempat wudhu, serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Hal tersebut menjelaskan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi juga mendapat pengaruh dari Timur Tengah atau Islam. Di sisi lain, di depan pintu masuk Gua Peteng terdapat patung perawan Sunti. Menurut legenda, jika seorang gadis memegang patung tersebut, maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Dan kesan sakral tampak pula pada bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah. Ada pula patung Haji Balela yang menyerupai patung Dewa Wisnu. Gua Sunyaragi didirikan pada zaman penjajahan Belanda, sehingga gaya arsitektur Belanda atau Eropa turut mempengaruhi gaya arsitektur Gua Sunyaragi. Tanda tersebut dapat terlihat pada bentuk jendela yang terdapat pada bangunan Keputren, bentuk tangga berputar pada Gua Argajumut, dan bentuk gedung pesanggrahan. Demikianlah sepotong cerita Taman Wisata Gua Sunyaragi yang berada di Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalam.